Selamat pagi Bapak Ibu, Saudara kekasih dalam Tuhan. Saudaraku, banyak orang Kristen yang merasa telah mengabdi kepada Allah berdasarkan ukuran yang dibuatnya sendiri. Mereka merasa tidak mendukakan Tuhan dengan menjadi Kristen. Mereka merasa tidak menyembah kepada Allah-Allah lain. Lagi pula, mereka tidak hidup dalam pelanggaran moral umum. Mereka rajin beribadah ke gereja, mengambil bagian dalam kegiatan gereja, termasuk memberi dukungan, keuangan, dan sebagainya. Bahkan ada yang merasa bahwa cukup dengan pergi ke gereja, itu berarti sudah mengabdi kepada Tuhan dan berada di pihak Tuhan. Pengertian ini sebenarnya saudara sangat dangkal dan miskin. Tetapi faktanya inilah pemahaman yang dimiliki banyak orang Kristen hari ini. Tentu saya tidak menghakimi, saya melihat buat diri saya sendiri, saudara. Karena saya pernah melakukan akan hal ini, maka saya tidak mau jatuh lagi kepada kesalahan yang sama. Dan oleh sebab itu tentu dengan ketulusan hati saya memberitahu kepada saudara sekalian. Ya saudara, jangan sampai kita hanya memiliki pengertian atau pemikiran dangkal seperti itu. Merasa sudah mengabdi kepada Tuhan. Pengabdian kepada Tuhan, saudara, itu dimulai dari setiap perkataan yang kita ucapkan, setiap apa yang kita pikirkan, dan perbuatan-perbuatan kita setiap hari. Itulah yang akan menunjukkan apakah seseorang telah mengabdi kepada Tuhan atau tidak. Saudara, ke gereja bahkan turut mengambil bagian dalam pelayanan, itu tidak bisa menggantikan kebenaran hidup setiap hari. Atau tidak menjadi sebuah ukuran. Saudara, tanpa kehidupan yang benar setiap harinya, kegiatan gereja dan pelayanan hanyalah kegiatan rohani yang tidak berdaya guna mengantar manusia memiliki keselamatan yang sesungguhnya. Dan banyak orang yang hanya kelihatan rohaniwan, tetapi sesungguhnya penuh dengan kemunafikan. Tentu saya harus berbicara ini. Jangan sampai saudara tersinggung karena saya pelaku itu dulu. Tentu saya juga mau berubah. Ya, tentu firman ini pada kita semua. Saya ulangi kalimat ini penting. Banyak orang yang hanya kelihatan rohaniwan, tetapi sesungguhnya penuh dengan kemunafikan. Dan ciri-ciri orang yang tidak mengabdi kepada Tuhan itu, saudara, saya kasih tahu. Yang paling pertama itu tidak memiliki belas kasihan Tuhan. Tidak memiliki belas kasihan Tuhan. Tidak peduli terhadap keselamatan jiwa-jiwa. Egois, mementingkan diri sendiri, pelit, sombong, angkuh, gila kehormatan, tidak mau berkorban. Dan ada satu lagi yang paling penting yang saudara harus camkan. Tidak ingin kenyamanannya terganggu. Ini kelompok orang-orang yang kelihatan rohaniwan. Yang di awal kalimat yang saya kemukakan itu kelihatan aktif ke gereja, mengambil bagian dalam pelayanan, memberi dukungan saudara. Tapi sesungguhnya saudara,
kalau jujur, mereka tidak ingin kenyamanan mereka terganggu. Tidak memiliki belas kasihan Tuhan itu banyak, saudara. Kalau hanya memberi uang ke gereja saya bisa. Kalau hanya mengatur manajemen gereja saya bisa. Tetapi untuk memiliki perasaan Tuhan belum tentu. Saya berdoa saudara, sebelum memimpin doa pagi ini ya saudara sebelum jam 3 saya sudah mulai duduk membuat sebuah renungan. Saya berdoa dan saya minta kepada Tuhan, berikanlah aku sifat-sifat-Mu ya Bapa. Sifat-sifat yang ada kepada putra tunggalnya Tuhan kita Yesus Kristus. Yang bukan hanya kelihatan sibuk dalam pelayanan, tetapi dia memiliki belas kasihan Tuhan, belas kasihan Bapa. Melihat banyak orang yang butuh ditolong. Tentu bukan hanya menolong mereka supaya luput dari kemiskinan jasmani. Tapi yang paling utama adalah bagaimana kita meluputkan mereka, menyelamatkan mereka dari kemiskinan rohani. Dan tidak banyak orang yang memperkarakan ini. Banyak orang yang saya lihat saudaraku meninggal tanpa menyediakan bekal. Tidak memiliki bekal sama sekali saudaraku ketika mereka pulang menghadap Bapa. Saya di tengah kesibukan masih melakukan pelayanan penjara. Melihat banyak orang yang butuh bekal. Hati saya sedih saudara. Banyak orang tidak mau diganggu kenyamanan hidup. Dan saya sudah banyak melihat hal itu. Tanpa sadar ini adalah spirit kuasa kegelapan. Yang tanpa sadar juga, dia tidak tahu dia menjadi Tuhan atas dirinya sendiri. Istilah yang digunakan oleh Rasul Paulus adalah perbuatan daging. Galatia pasal 5 ayat 16-26. Inilah cara hidup yang tidak dipimpin oleh roh. Memang mereka kelihatan baik-baik, tidak merugikan orang, tapi tidak memiliki perasaan Tuhan. Kalau saya setiap hari mendahului saudara bangun pagi, karena saya mau menyediakan bekal buat saudara. Supaya begitu saudara meninggal, saudara punya bekal pulang. Orang tua harus menyediakan bekal buat anak-anakmu. Jangan hanya sibuk mempersiapkan mereka bekal masa depan di bumi yang sementara ini. Tapi saudara gagal mempersiapkan bekal untuk hari ketika mereka menghadapi kematian. Jangan sampai saudaraku terlanjur meninggal dunia, entah mengalami kecelakaan atau kena wabah penyakit, saudara gagal menyediakan bekal ketika mereka meninggal. Begitu menghadap Tuhan, saudara, mereka terbuang dari hadapan Allah. Mengerikan itu, saudara. Dan ini mestinya harus menjadi beban berat besar bagi kita masing-masing. Selagi masih ada kesempatan, ayo saudara kita punya belas kasihan Tuhan. Melihat orang-orang yang dalam keadaan penderitaan, tertolak, saudaraku. Bagaimana kita harus memandang jiwa-jiwa ini, betapa berharga dan bernilai satu jiwa. Saudara meninggal, Tuhan tidak melihat seberapa besar prestasi yang kau raih di bumi ini. Tapi dia hanya bertanya berapa jiwa yang kau bawa kepadaku. Karena itu adalah makanan Tuhan. Milikilah mata Tuhan saudara.
Dan itu ada orang di sekitar kita yang harus kita lihat. Jangan sampai saudara tenggelam dengan kenyamanan. Anda tidak mau diganggu. Waktumu tidak mau diganggu, tapi untuk ikut pesta, ikut acara, ikut rapat pertemuan, ini pertemuan engkau punya waktu. Dan engkau berkata tidak boleh diganggu. Tapi kalau untuk kepentingan menyelamatkan jiwa-jiwa, Anda berhitung, Anda tidak boleh merasa tidak boleh diganggu. Karena itu sudah menjadi kenyamanan saudara. Sulit saudara memberitakan ini bagi orang-orang yang tidak mengerti kebenaran. Saya saudara banyak beban, ya saudara, memikirkan itu. Dan rasanya saya seperti berjalan sendiri. Orang tidak mengerti saudara. Sampai saya beli mobil saja orang kepo saudara. Kepo. Kalau tidak untuk kepentingan Tuhan, saya bakar mobil itu. Ya, serius. Dan orang tidak peduli saudara. Gak apa-apa. Orang mikir saya cari untung. Sampai hari ini saya tidak punya rumah. Anda datang, saya tidak punya sofa. Tempat tidur saja hanya pemberian orang. Memang saya tidak punya apa-apa. Jadi saudara jangan sombong. Jangan sombong saudara. Milikilah beban Tuhan dan perasaan Tuhan. Ya. Kiranya ini menjadi pesan Tuhan bagi saudara sekalian. Amin.